Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok UAS Sukses Skill ingin mewawancarai salah satu pengurus dari BUMDes Randu Kuning yang beralamat di Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Ya, anggota dari kami, saya sendiri yang bernama Praditama Maulawedya, dan Saya Ramadhani Mukti Akhyari. Dan saya Surya Yuda Pratama. ya kebetulan saya sendiri dan kami bersama salah satu pengurus yang bernama Ibu siapa? Siti Widiawati. Ya, sebelumnya apakah Ibu berkenan untuk menjelaskan profil dari BUMDes Randu Kuning ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya dari teman-teman Amikom ya yang untuk memenuhi UAS Sukses Skill. Terima kasih sudah bersedia mampir ke BUMDesnya Taman Karya Manunggal Randu Kuning. Baik, untuk BUMDes Taman Karya Manunggal, kebetulan kami di Kelurahan Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Kami ini adalah perusahaan holding company. Kami punya 3 unit usaha. Salah satunya adalah unit usaha kuliner kedai kopi Randu Kuning. Jadi kami ini adalah dari untuk istilahnya untuk di mana semua kelurahan di seluruh Indonesia sudah harus punya BUMDes, dan salah satunya adalah di Randu Kuning ini. Baik, untuk kami ini di Randu Kuning ini untuk tujuannya ya, awal kita pendirian BUMDes itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di Kelurahan Taman Tirto. Dan kemudian untuk misinya kami ini adalah untuk mendorong berkembangnya usaha sektor informal di sekitar masyarakat sini, dan untuk juga meningkatkan pendapatan asli desa kelurahan gitu. Baik, untuk teman-teman ini ya, untuk Randu Kuning ini kami yang pertama itu tempat ini ada di Tempuran, yang kompetitornya kami otomatis ada beberapa kafe ya, sekitar 31 di Kelurahan Taman Tirto. Tapi kami mempunyai untuk tempat ini mempunyai keunggulan karena kami ada di sekitar wilayah kami itu luasnya 5.000 meter persegi. Kami ada 2 pendopo dan 1 musola yang luasnya juga agak lumayan. Jadi kami dibanding dari beberapa kafe yang lain itu untuk reservasi kami luas ya. Jadi kami menyediakan untuk reservasi tempat. Kemudian untuk produk kami, karena kami ini adalah kedai kopi, jadi ya salah satu unggulan kami adalah di minuman ya. Tapi ada juga makanan yang lain yang mempunyai khas diso gitu ya. Dan untuk SDM-nya kami karena tadi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, otomatis pemberdayaannya adalah mengambil dari warga masyarakat Taman Tirto gitu nih. Kemudian untuk apa istilahnya, untuk kolega kami ini salah satunya karena juga pemberdayaan juga untuk edukasi. Kami ini dari otomatis yang dari formal ya, dari teman-teman dari universitas ataupun dari sekolah di sini sering kami digunakan untuk tempat-tempat pertemuan gitu ya, karena dan juga kami untuk pemetaan potensi kelurahan, nanti kami kadang kami adakan untuk event di sini untuk untuk unggulan produk daripada Taman Tirto, baik untuk kerajinan ataupun untuk potensi yang seperti budaya. Itu kadang kita juga kalau untuk seperti misalkan untuk seni dan budaya itu kadang kita pentasnya itu ada di sini. Jadi kami dijadikan sebagai senternya untuk kegiatan di wilayah Taman Tirto. Kemudian untuk kelemahannya, karena kompetitornya kami ini adalah kafe-kafe yang kalau kami kan dari pemerintah ya, dari penyertaan modal dari kelurahan, tapi kalau yang lain kan otomatis dari swasta, otomatis modal mereka lebih tinggi daripada kita. Kita hanya terbatas, kemarin awal hanya 250 juta, kemudian kita kendala kemarin di pandemi, kita otomatis kita kadang
ngikuti peraturan pemerintah itu close ya, otomatis juga ada kerugian. Tapi juga ketika sudah mulai pandemi sudah hilang, kita bangkit lagi ya, sudah mulai ada kenaikan gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Tadi kan saya sedikit mau bertanya, ini Cafe Randu Kuning ini berdiri sejak kapan gitu? Oke. Kami berdiri tahun akhir di 20. Ya, Desember 20. Kemudian di awal 21 kita sudah pandemi ya. Nah, itu kadang buka, kadang tutup karena juga kami juga harus ikuti pemerintah kan, take away. Kami BUMDes jadi harus mengikuti, artinya menjadi contoh untuk sektor swasta yang lain gitu. Terus selanjutnya ini kan basicnya kafe ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan mungkin bagaimana rintangan-rintangannya, mungkin kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi dalam mendirikan kafe ini gitu. Oke, karena ini bentuknya itu kafe yang otomatis mayoritas itu adalah anak-anak muda. Dan kita juga indoor. Indoor itu karena biasanya kalau anak-anak muda itu senang yang di luar ya, tapi kalau nanti kendalanya itu kalau waktu hujan. Dan kapasitas kami ini kalau dihitung hanya sebatas 200-300 gitu. Tapi kalau sudah ada reservasi otomatis kita ada kendala di tempat. Dan itu kalau kendala juga pada waktu musim kemarau gitu. Dan kalau karena ini 75% mahasiswa ya, kalau mahasiswa libur kami otomatis ada sedikit pendapat income kami otomatis akan juga turun gitu. Itu mungkin ada lagi untuk kisah ketangguhan dari awal berdiri bisnis sendiri, apakah bisa diceritakan? Baik. Karena kami ini punya kelurahan ya, jadi secara untuk modal itu kami memang didukung ya, dari otomatis dari pemerintah desa. Kemudian kami ini ada istilahnya tapi dari Bamuskal, Badan Musyawarah Kelurahan. Kalau kalian tahu ya DPRD itulah DPR. Kami ada DPR-nya desa itu dari Bamuskal. Dan kemudian juga dari Bamong, juga dari dinas ya. Itu menjadi istilahnya jadi pilar kami untuk ini tetap istilahnya, kalaupun mungkin di beberapa sektor swasta kalau misalnya kayak pandemi kemarin ya tutup, kalau sudah modalnya habis tutup plus ya. Tapi kalau kami mungkin modal masih bisa ditalangi ya dari pihak pemerintah kelurahan. Itu Cara mengelola karyawan terhadap kolega dan bisnisnya bagaimana? Kalau untuk karyawan, karena kami dari SDM-nya otomatis dari Kelurahan Taman Tirta ya, kita fokusnya. Itu pertama itu adalah kami punya prinsip bahwa kita itu harus rukun gitu ya. Terus yang kedua, kita juga sering ada pelatihan. Karena kalau dari dinas itu biasanya kalau untuk BUMDes ada pelatihan. Kemudian kami memang untuk ada pengawas, karena biasanya itu ada pengawas, kita sering sharing 1 bulan sekali, kita ada briefing, ada itu dari pemerintah desa. Jadi selalu istilahnya kita dari teman-teman pegawai kita selalu 1 bulan sekali itu ada pertemuan gitu. Kemudian untuk kolega ya, kami untuk kolega itu masih terbatas dengan sekitar sini ya, dari kayak UMY, kayak Alma Ata itu. Kemudian kalau untuk yang supplier kami masih lingkup sini karena kami pemberdayaan, jadi hanya masih sebatas seperti itu. Itu mungkin yang lainnya. Mungkin barangkali mungkin omset dalam 1 hari itu kira-kira berapa? Kalau untuk omset, kalau biasanya kalau rame ya, biasanya kalau Senin, kalau hari kerja itu Senin sampai Selasa, Rabu itu malah tinggi, biasanya di atas 3 jutaan lah gitu. Nanti kalau malam minggu itu malah kadang sepi karena anak-anak muda malah nggak senang di kafe, karena dia mungkin main keluar ya. Nah itu mungkin di bawah 1,5 lah gitu. Berarti ramenya itu waktu weekday, ya, bukan weekend malah ya, malah aja. Berarti keterbalikannya ya. Karena kalau anak-anak muda kan masih seneng main keluar gitu ya. Mungkin weekday di sini ya cocok untuk
mengerjakan tugas Ya, dan yang iya, lain-lain. karena kita ada Nah, wifi seperti dan itu. sebagainya karena kita free ya. Ya, Saya lihat di sini banyak kafe-kafe yang modern seperti kafe Bento, Basa-Basi. Nah, di sini kan klasik ya tentunya. Apa kiat-kiat strategi dan harapan untuk kafe Randu Kuning ini? Baik, Kedepannya. ya memang di sekitar sini banyak kafe ya. Kalau di Taman Tirto tadi saya bilang ada 31. Kita memang dari awal itu memang kita konsepnya konsep desa karena kita awalnya selain dari tujuannya untuk customer mahasiswa juga untuk family. Jadi ya karena biasanya kalau Sabtu Minggu kan untuk apa libur gitu ya bisa di sini gitu karena kita kan juga di samping ada keunggulannya tempatnya luas itu kan anak-anak bisa artinya kita jauh dari jalan raya jadi bisa kalau mereka dibiarkan untuk bermain ini kan nggak ada resiko gitu ya. Jadi untuk strateginya yang pertama itu membuat supaya customer itu betah di sini otomatis untuk penataan ya agar nyaman itu otomatis untuk apa ya keinginan dari customer itu apa sih contoh salah satunya itu kayak misalkan mereka tuh seneng selfie ya katanya kita buatkan tempat untuk mereka selfie terus untuk sarana prasarannya yang mereka butuhkan yang karena kan kita ini ada outdoor ya tapi ya kita mungkin nanti kedepannya kita akan membuat untuk tempat yang indoor artinya kalau untuk beberapa keluarga ataupun dari apa istilahnya yang formal itu kayak dinas itu kan senang kan mau rapat untuk yang itu kan harusnya di indoor itu. Nah, dan juga untuk kita ada di ini ya untuk salah satu mesti kalau kalian udah paham itu untuk digital marketingnya ya kita mesti itu apa namanya kencengnya di sosmed karena kan kalau anak-anak muda kan biasanya bukanya HP ya mesti otomatis kalau ngakses kan mesti lewat HP gitu. Nah kita kencengnya juga di situ untuk marketingnya. Kemudian untuk strategi yang lain juga kita kalau ada apa namanya mereka belinya itu banyak kita ada pemberian potongan diskon jadi kayak member gitu ya jadi mereka biar datang ke sini lagi kalau ada member jadi misalkan pembelian di atas 200 kita kasih diskon 20% gitu ya jadi dan juga kita memberikan card member itu kemudian kalau untuk yang harapan otomatis kalau harapannya ya di samping kita tadi samping tadi saya sudah sampaikan supaya masyarakat Taman Tirto ini ada kesejahteraan ya jadi kita bisa memberikan imbal balik untuk masyarakat dan juga untuk peningkatan untuk UMKM supaya kita bisa jadi BUMDes ini bisa sebagai yang ada di atas jadi kita bisa apa ya bisa kerjasama sebagai unggulan dari UMKM yang di Taman Tirto bisa menjadi salah satu untuk usaha kegiatan di BUMDes itu ya. Terus kemudian untuk peningkatan supaya istilahnya untuk pendapatan asli desa di kelurahan itu bisa tercapai. Ya. Juga salah dan juga yang lainnya adalah untuk sebagai pusat apa ya kegiatan masyarakat di sini. Ya. Karena dulu kita pernah punya ini apa istilahnya sekolah desa itu loh, sekolah desa. Jadi seperti membatik, kemudian untuk apa pidato bahasa Jawa, nguri-uri lah itu ya untuk ya untuk apa kursus nari kayak gitu nggih. Nah, seperti itu yang bisa nggih, bisa jadi aksesnya ke senternya di sini gitu. Berarti itu yang bisa saya sampaikan nggih. Ada pertanyaan lagi? Mungkin tadi kan sudah dijelaskan tuh banyak sekali ya. Mungkin ada masukan atau saran dari Ibu untuk kita-kita semua lah, kita-kita anak muda itu bagaimana gitu loh. Mungkin gitu ya. seperti itu. Nggih, yang pertama itu yang jelas itu adalah niat. Niatnya kalau kalian memang pengen usaha, terus kemudian harus kuat ya. Istilahnya kalau ada goncangan itu jangan terus langsung melemah karena kan anak-anak muda generasi penerus ya terus tahu-tahu misalkan contoh kalian jualan HP ya tahu-tahu di sana HP kan banyak itu ya terus di sana murah di sini mahal kamu jualannya kayak gini akhirnya kalian udah nggak ada apa istilahnya udah nggak mau jualan lagi gitu ya padahal juga di samping itu samping tekad kemudian dengan apa istilahnya harus tangguh apa istilah kalau ada omongan kayak gitu harus apa ya enggak
terus cepat lemah gitu Oh, iya. ya. Itu dan juga kalau kalian masih kuliah ya kuliahnya harus tetap jalan. Itu ya, jangan mikirin apa bisnis ya bisnis oke lah Iya. untuk sampingan ya gitu. Imbang. Oke. Gitu. Itu tadi ya. Jadi bisa diambil kesimpulan ya, kita ketika memulai suatu bisnis atau memulai suatu usaha ya intinya jangan putus asa. Ya betul. Harus Nggih, mempunyai tekadnya tekad juga yang harus kuat, Nggih. berusaha, Berani mencoba. berani Ya, mencoba, heeh. berusaha lebih keras lagi ya. Ketika gagal ya kita harus bangkit lagi ya, betul, nggih. seperti itu. Ya, nggih. Itu inti dari saran yang tadi disampaikan oleh Bu Titi. Iya, nggih. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih Ibu Titi telah Ya, sama-sama, mau nggih. diwawancarai sebagai tugas UAS kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.